17 menteri titipan Jokowi dianggap ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi kutu dalam selimut, jadi musuh dalam selimut. Menteri warisan Jokowi akan disingkirkan demi lemahkan pengaruh geng Solo. Kalau bahasa Jokowi dulu itu, ya, musuh itu dianggap kutu. Jadi bahasanya bukan musuh dalam selimut, tapi kutu dalam selimut, ya, kutu dalam selimut, dipites saja. Pites itu bahasa Jawa, pemirsa, biasanya dilakukan orang ketika ada kutu busuk yang ada di kasur, itu ditekan dengan kuku jari tangan, atau kutu yang ada di kepala juga sama seperti itu, dipites itu biasanya pun bunyinya itu tes gitu, ya. Nah, sekarang kita bagaimana ini? Kok semakin hari semakin seru kelihatannya ini, ya. Kabarnya juga sudah ada surat dari Presiden kepada DPR untuk menentukan nasibnya Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polri yang banyak didesak untuk mundur. Belum lama lagi ini muncul berita, ya, tentang 17 menteri atau bahkan lebih atau seperti apa yang dianggap musuh dalam selimut. Ya, ini saya mengutip berita dari demokrasi.id, ya. Jadi musuh dalam selimut, menteri warisan Jokowi akan disingkirkan, ya, direshuffle gitu, ya, demi lemahkan pengaruh geng Solo. Itu Presiden Prabowo Subianto secara perlahan tapi pasti diyakini akan secepatnya membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang terafiliasi dengan Joko Widodo atau yang akrab dijuluki geng Solo. Ya, momentumnya betul-betul sangat tepat, yakni demo rusuh berhari-hari kemarin, dan ada sejumlah indikasi, ya, termasuk terlibatnya TNI, katanya kan begitu kan, yang disodorkan ini berita dari Tempo yang membuat Prabowo yang semula tidak percaya itu akhirnya manggut-manggut juga gitu loh. Jadi sudah berbagai instansi tampaknya sekarang mulai diawasi, dan inilah momentum yang sangat tepat itu untuk menyingkirkan orang-orang yang ternyata sudah disumpah untuk menjadi pembantu Presiden Prabowo, malah masih setianya kepada Jokowi, ya, dan bikin rusuh dari dalam, ya. Sri Mulyani sudah disingkirkan, Budi Ari sudah disingkirkan, ya kan, beberapa menteri yang lain juga sudah disingkirkan. Sekarang muncul lagi, ya, menteri-menteri dalam jumlah daftar yang semakin banyak, ya, sudah barang tentu berbeda-beda. Mungkin juga para analis politik ini juga melihat dari sudut pandangnya sendiri, tetapi kira-kira bisa dibayangin lah siapa yang dimaksud dengan geng Solo itu. Dan pembersihan itu tentunya dalam bentuk pergantian menteri yang tidak hanya berhenti pada sosok Sri Mulyani, Budi Gunawan maupun Budi Ari, ya, SBB, Sri Mulyani, Budi Ari, Budi Gunawan, ya. Pada saatnya 17 menteri warisan Jokowi dan relawan geng Solo akan jadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo. Iya, jelas dalam selimut, jadi harus dibuka, perlu disingkirkan lewat reshuffle. Ini kan tuntutan sudah banyak. Ada kepentingan parpol yang tidak sejalan dengan kepentingan Prabowo, ya. Itu kata Selamat Ginting, ya, beberapa postingannya sekarang tampaknya banyak dikutip,
ya mungkin dia mendapatkan bisikan dari orang dalam, ordernya Prabowo, ya tampaknya kan gini pemirsa, kalau kita simak itu, yang menjadi juru bicara istana tidak pernah ngomong, ya kan? Kalau ngomong ngelantur, ya, makanya Prabowo lebih memilih juru bicaranya itu yang tidak formal. Kalau saya menduga yang dari dulu itu memang itu Rocky Gerung salah satunya. Nah mungkin salah duanya itu ya Slamet Ginting ini. Atau mungkin yang ketiga itu siapa? Yang dari ITB itu, ya, yang sangat banyak menyuarakan tentang Prabowo ini. Dan ini keberanian Prabowo uji nyali lagi. Ya dengan melihat efek yang ditimbulkan, misalnya dengan digantinya Sri Mulyani kan akan ada gelombang kejut yang membuat pasar itu panik dan akhirnya indeks saham gabungan itu rontok. Tapi terbukti kan hanya sehari saja, sehari 2 hari. Setelah itu kan rebound, balik lagi, dan bahkan kemungkinan lebih tinggi karena kebijakan yang ditempuh oleh Purbaya betul-betul memberikan solusi yang cespleng, ya, menggenjot sektor real dengan mengambil uang pemerintah yang dititipin di BI, disimpan, ya, ditaruh di sistem perbankan supaya kredit dipacu dengan baik dan diawasi. Jadi bank-bank yang tidak bisa mengucurkan kredit ya mungkin akan dinilai seperti apa gitu kan, dan lain sebagainya, sehingga mereka bank-bank ini tidak boleh lagi membeli SUN itu, surat utang negara, nggak boleh, ya. Jadi harus bank bekerja sungguh-sungguh untuk bisa bersinergi dengan usaha kecil menengah atau usaha gede yang bisa membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Dan itu pasti bergerak, ya. Ini saya kira dengan confident lah, saya kira Prabowo dengan melihat efek dari 5-6 menteri yang diganti ternyata tidak membuat guncangan yang berarti bagi Indonesia, bahkan yang ada malah justru menggeliat. Maka 17 menteri yang disinyalir itu adalah geng Solo, ya sudah saatnya untuk ancang-ancang dari sekarang. Jumlahnya bisa beda-beda, tetapi intinya kalau mereka memang kesetiaannya ganda kepada Prabowo, iya, kepada geng Solo, iya, ya. Kalau seperti Budiari itu gimana coba? Katanya kan mau Gerindra, begitu dipecat apa tetap mau dia masuk Gerindra? Nggak mungkin kan? Mungkin masuk PSI atau bikin partai sendiri, partai projol. Enggak, cuma bercanda aja. Yang penting adalah bahwa orang-orang yang memang mengganggu disingkirkan saja. Ya, banyak sekarang pernyataan-pernyataan Prabowo setelah demonstrasi besar yang cukup rusuh ini menunjukkan kesetiaannya kepada publik itu luar biasa, dan nama Jokowi sudah tidak pernah disebut lagi, tidak pernah disanjung-sanjung lagi. Ini yang saya lihat turning point dari mentalitas Prabowo menjadi presiden yang bisa diharapkan akan membalikkan situasi yang buruk di masa Jokowi untuk lebih baik lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.